Halo, selamat datang kembali di Heri Kurniawan dari lapangan. Ini sudah cukup lama ya saya nggak buat video karena kemarin ya kita tahu ada kekecewaan besar eh, setelah timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2026. Jadi agak males kemarin bikin video, tapi sekarang ada momentum baik lagi. Jadi Rabu kemarin eh, itu diundi babak grup AFC Champions League 2 di mana Persib nanti main di situ. Kemudian ada juga Kamis kemarin tanggal berapa, 20 berarti ya, itu undian AFC Challenge League di mana Borneo FC akan menjadi wakil Indonesia di turnamen itu. Jadi eh, kemarin saya lihat Borneo FC saya rasa memiliki keuntungan besar untuk bisa melaju jauh di AFC Challenge League musim ini karena pertama, status mereka adalah sebagai tuan rumah. Eh, Mereka juga akan menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas bisa dikalahkan lah begitu. Kemarin saya lihat ada One Taguig FC dari Filipina, kemudian ada pemenang playoff antara Yangon United Myanmar dan Ezra FC, sama satu lagi Tainan City dari Chinese Taipei. Iya, saya rasa bermain di Segiri dengan squad yang memang berubah, tapi Borneo FC tetap punya peluang lah. Paling nggak mereka harus lolos, entah itu sebagai juara grup atau runner up ya. Oh ya kemarin, bagi teman-teman yang belum tahu, saya sampai sekarang masih merupakan jurnalis dari bola.com. Jadi untuk teman-teman yang mau cek tulisan-tulisan saya, analisis saya, atau podcast saya, bisa juga mampir ke channel YouTube-nya bola.com atau di website-nya bola.com. Oh ya kemarin saya nulis buat bola.com tuh wawancara dengan kiper barunya Borneo FC, Kadu Montero. Jadi Kadu di guide Borneo FC dari PSBS Biak ya. Nggak tahu tuh gajinya sama PSBS Biak udah dibayar apa belum? Kayaknya belum ya, karena Kadu cukup akrab dengan saya. Beberapa kali kita ketemu dan pernah wawancara juga. Kadu sih bilang kemarin dia cukup senang dengan undian dari AFC Challenge League 2026-2027 karena ia merasa akhirnya dia dapat klub yang bagus di Indonesia, karena musim lalu kan kita tahu Biak kayak apa kondisinya. Kemudian yang kedua, dia akhirnya bisa berlaga di kompetisi antar klub Asia dan bisa bersaing dengan klub-klub terbaik dari negara lain di Asia ya. Ya, kita tahu Borneo FC Samarinda mendapatkan tiket ke AFC Challenge League musim ini karena mereka finish sebagai runner-up di BRI Super League musim lalu. Ya, kita doakan lah untuk Borneo FC Samarinda bisa melampaui pendahulu-pendahulunya di AFC Challenge League. Kita tahu sampai saat ini Madura United masih menjadi tim Indonesia terbaik di AFC Challenge League. Mereka saat itu menembus babak semifinal di AFC Challenge League 2023-2024. Saat itu turnamennya baru pertama kali digelar ya. Kalau nggak salah waktu itu Madura kalah sama klub Kamboja ya, Swairieng kalau nggak salah waktu itu di semifinal. Nah, sekarang, oh ya, musim selanjutnya kemudian Dewa United ya, tapi Dewa nggak melaju jauh kayaknya, kalau cuman sampai perempat final kalau nggak salah ya. Seperti itu. Ya, sekarang dengan kondisi ya Borneo FC seperti digembosi ya, karena banyak pemain kunci mereka tuh dibajak klub lain, misalnya Christoph Duarugira ke PSS Sleman, ada Nadio Argawinata ke Persija, Mariano Peralta ke Persib gitu. Tapi perlu diingat juga, atau juga ada si Eji Buffon ke Garuda Aksa. Tapi perlu diingat bahwa beberapa pemain pilar lain seperti Juan Villa itu masih di Borneo FC. Jadi sepertinya dia akan punya peran kunci di musim ini. Tapi jangan lupa juga Borneo FC ini setiap musimnya selalu berhasil mendatangkan pemain-pemain baru dengan pemain-pemain asing ya, dengan bisa dikatakan antah berantah. Kita nggak tahu mereka dapatnya dari mana, tapi selalu gacor ya. Misalnya kita tahu lah Juan Villa dan Mariano Peralta kualitasnya seperti apa, tapi sebelum bergabung ke Borneo FC kan kita tidak tahu mereka bagaimana. Kemudian dulu kalau teman-teman ingat ada Matius Pato yang kemudian fenomenal karena nilai transfernya ke klub Cina disebut sangat besar waktu itu. Jadi ya
kita tentu menantikan kejutan seperti apa yang ditampilkan Borneo FC Samarinda di musim ini dengan pemain-pemain baru mereka. Sekarang kita beralih ke Persib Bandung dulu karena Persib ini cukup unik ya karena sama seperti Borneo mereka akan bermain di 4 kompetisi, Super League, ada Champions League 2, League Cup dan juga ada Shopee Cup ya. Tapi kita akan fokus pada Persib di AFC Champions League 2 karena perlu diingat juga teman-teman, Bobotoh, Viking semuanya. Persib sampai sekarang kan belum pasti nih lolos ke fase grup karena mereka harus melalui satu laga playoff melawan klub Filipina lagi-lagi ya seperti musim lalu yaitu Manila Tiger. Pertandingan akan digelar dengan sistem single leg di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada tanggal 31 nanti, 31 Agustus. Jadi secara hitung-hitungan dengan kondisi yang ada seharusnya Persib memang bisa meraih kemenangan dan melaju ke fase grup AFC Champions League itu musim ini. Tapi perlu diingat juga ada beberapa hal yang mungkin bisa menyulitkan Persib. Pertama, musim lalu ketika menghadapi klub yang sama Manila Tiger, Persib tuh hanya menang 1-0 ya. Dan itu memang hasil yang sebenarnya sangat riskan. Sementara tapi saat itu Persib dapat keuntungan karena dapat dukungan Bobotoh kan. Saat itu Bobotoh memenuhi GPLA lah begitu. Tapi situasi serupa tidak bisa terjadi pada tanggal 31 nanti karena ada sanksi dari AFC di mana Persib harus menjalani pertandingan tanpa penonton akibat rusuh setelah lawan Ratchaburi ya di musim lalu, babak enam besar AFC Champions League itu musim lalu. Jadi situasi itu mungkin bisa mengganggu Persib. Selain itu saya merasa Persib Bandung kurang optimal dalam memanfaatkan pramusim jelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027 ya, karena kita tahu mereka kemarin sempat ikut Piala Presiden, hasilnya nggak begitu penting juga sih, mereka kalah di final ya dari Persebaya saat itu. Kemudian ada lagi satu turnamen namanya Dewata Challenge Series 2026 di Bali melawan Bali United dan klub Malaysia Sabah. Yang saya soroti di sini adalah saya cukup kaget dengan opsi Persib mengapa mereka memilih mengikuti turnamen di dalam negeri ya, karena kita tentu berdoa Persib lolos ke AFC Champions League tuh. Tapi kemarin ketika melihat undiannya, alhamdulillah. Ketika kita melihat undiannya itu gila berat sekali tuh karena di sana ada FC Seoul, ada Melbourne Victory dan ada Taikong Viettel dari Vietnam. Itu 3 klub yang sangat kuat. Bahkan ya kita bicara tentang FC Seoul jelas kayaknya mereka menjadi favorit lah untuk menjadi juara grup bahkan di grup ini. Tapi Viettel, The Kong Viettel itu sangat kuat juga. Dan perkembangan sepak bola Vietnam juga belakangan sangat bagus ya. Jangan lupakan Melbourne Victory, mereka pernah juara AFC Champions League dulu juga. Jadi ya tentu mungkin manajemen ataupun tim pelatih Persib sudah punya pertimbangan tersendiri ya mengapa mereka misalnya tidak menggelar TC di luar negeri dengan lawan-lawan yang lebih merepresentasikan calon lawan mereka di AFC Champions League itu. Tapi tentu kita berdoa yang terbaik untuk Persib agar bisa berprestasi di Asia, karena ini bukan cuma untuk kepentingan dan kebaikan Persib tapi juga untuk Liga Indonesia di masa depan. Dengan semakin baiknya prestasi klub-klub Indonesia di kompetisi Asia, entah itu Persib atau sekarang Borneo FC juga, itu akan berpengaruh pada koefisien poin Liga Indonesia secara umum. Jadi nanti ke depan mungkin kita akan bisa melihat wakil Indonesia berada di AFC Champions League Elite, atau bahkan nanti tidak ada lagi wakil Indonesia di Challenge League. Jadi mereka paling tidak minimal berlaga di AFC Champions League itu. Jadi ayo teman-teman kita tetap dukung wakil Indonesia siapapun itu yang berlaga di kompetisi antar klub Asia. Bye-bye.